Halo teman-teman Youth, senang sekali dapat berjumpa dengan teman-teman dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita pada hari ini berjudul Rendah Hati, yang didasarkan pada Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami dan beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sertai pula kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan kami juga dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman Youth, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya Pendeta Stefani Sohilait, melayani di GKI Pondok Makmur Tangerang. Teman-teman Youth, kata pelayanan identik dengan aktivitas yang ada di seputar gereja. Tapi dalam dunia bisnis juga ada kata pelayanan yang kerap kali kita bisa dengar. Tetapi kita bisa memahami kata pelayanan yang juga merupakan bagian penting, ternyata ini untuk mengukur kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, sekarang apa sih perbedaannya pelayanan dengan yang ada dalam bisnis dan juga pelayanan yang ada di dalam kehidupan kita bergereja? Ternyata perbedaannya ada pada sifatnya. Pelayanan gereja dikatakan bersifat sukarela memberi diri dan bahkan tidak mencari keuntungan. Lalu apakah orang Kristen dalam berbisnis tidak boleh berusaha untuk mencari untung? Nah, Yakobus pasal 4 ayat 4 mencatat perihal persahabatan dengan dunia. Jadi dunia yang dimaksud Yakobus adalah dunia materi dalam pemahaman Romawi pada saat itu. Teman-teman Youth, dunia diartikan sebagai segala hal yang bertentangan dengan Allah. Karena budaya materialistis itu berkembang. Nah, saat itu mengukur juga segala sesuatu berdasarkan materi yang ada. Nah, karena materi dianggap sebagai hal yang utama, nah maka Allah kemudian jadi dinomor duakan. Oleh karena itulah Yakobus dalam perenungan kita, bacaan kita pada hari ini menasehatkan agar jemaat tidak menjadi congkak karena mereka memiliki materi di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki sebab bukan hal itu saja yang membawa pada keselamatan. Materi adalah benda mati, maka kitalah yang harus bisa mengontrolnya dalam kehidupan kita, bukan jadi sebaliknya. Nah, orang-orang yang congkak menganggap bahwa materi adalah segalanya. Hal itulah yang akhirnya ditentang oleh Allah. Nah, teman-teman Youth, kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan dalam bekerja, kita tentu mengharapkan yang namanya keuntungan. Namun seringkali keuntungan yang berlimpah membuat kita menjadi congkak. Materi bisa membuat kita menjadi lupa diri. Bahkan kita bisa melupakan Tuhan karena menjadikan materi sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Karena itu bersikaplah rendah hati. Kerendahan hatilah yang akan meredam nafsu dunia kita yang berlebihan dan juga mencegah kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Berkati kami agar kami tidak menjadikan materi sebagai prioritas utama, tetapi Tuhanlah yang selalu menjadi prioritas kami hingga kami boleh terus hidup dekat dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk selalu punya kerendahan hati dalam setiap hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman Youth, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga dibagikan kepada teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.